Oke, baik kita mulai ya sesi kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu secara virtual kembali melalui Zoom meeting. Di sore hari ini kuliahnya agak sedikit berbeda dari biasanya ya. Jadi topik kali ini itu tentang audit kecurangan atau fraud auditing, atau bisa juga ada yang menyebutnya audit investigatif. Nah, alhamdulillah kebetulan saya punya ada teman gitu ya yang memang berpengalaman di bidang ini, praktisi selama bertahun-tahun. Jadi saya undang, lebih tepatnya mungkin saya minta tolong ya untuk berbagi pengalaman ke adik-adik mahasiswa sekalian mengenai pengalaman beliau sebagai investigator lah, bisa dikatakan seperti itu, atau penyidik ya. Nah, mungkin sebelum ke sana saya akan mereview kembali materi yang pekan lalu saya sampaikan terkait dengan fraud Pentagon teori ya, karena itu dasar dari auditing. Nah, tadi sudah saya kirim link untuk kuesioner. Yang belum mengisi diharapkan segera mengisi sebelum materi dari Pak Yudi Purnomo nanti akan disampaikan. Jadi saya berharap itu diisi dengan baik dan benar. Enggak benar, maksudnya sesuai dengan kalian lah gitu ya, sesuai dengan pendapat kalian lah. Kalau benar itu enggak ada yang benar sih, kalau untuk urusan kuesioner itu tidak ada pendapat, itu tidak ada yang benar ataupun salah, tapi silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan dan perasaan perasaan yang Anda miliki gitu ya, terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di sana gitu. Dijawab dengan sesungguh-sungguhnya. Oke. Nah, di sini saya mau mereview terlebih dahulu mengenai fraud Pentagon teori ya. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi di dalam fraud auditing atau audit kecurangan sudah tampil ya slideshow-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, di dalam fraud auditing itu sebelum ke fraud itu sebenarnya kalau di konsep audit itu ada error, ada fraud. Jadi ada kesalahan yang memang sifatnya sebenarnya nggak disengaja, dan ada fraud yang sifatnya memang disengaja. Jadi bedanya hanya di niat ya. Benar kalau misalnya dalam hadis Arba'in yang pertama itu, kalau teman-teman masih ingat, itu ada inamal amalu biniat gitu. Semuanya tergantung sama niat. Nah, kalau misalnya niatnya memang sengaja melakukan kesalahan, kecurangan itu sengaja, itu berarti menjadi curang gitu, berarti menjadi fraud. Tapi kalau misalnya ternyata itu tidak disengaja, yang namanya manusia kadang kan lupa gitu ya. Nah, itu menjadi hanya sebuah error. Nah, di audit itu kita bisa tuh menemukan error, dan kita bahkan juga bisa menemukan fraud gitu. Jadi ada dua tipe nih yang kita temukan kalau adanya ketidaksesuaian antara kriteria dengan fakta atau informasinya. Gitu ya. Jadi di sana tuh ininya perbedaannya. Sengaja atau nggak sengaja, diniatkan atau tidak diniatkan. Nah, ini jenis-jenis fraud-nya kalau berdasarkan perilaku bisa dilakukan oleh employee dan bisa dilakukan oleh manajemen. Employee mungkin bisa dikatakan individu ya. Jadi hanya seorang pegawai lah yang melakukan itu gitu. Tapi kalau manajemen itu sudah terkelola dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian mungkin, kok bisa sih kecurangan itu terjadi padahal udah bagus sistemnya misalnya. Karena ya bisa jadi itu manajemen fraud gitu. Artinya ada sekelompok orang yang memang dia punya andil dalam mengelola perusahaan, lalu dia melakukan kecurangan. Kayak gitu. Dan biasanya untuk kepentingan tertentu, dan seringnya sih untuk kepentingan stakeholders ya, pemegang saham. Nah, kalau berdasarkan tindakan, kalau di penelitian-penelitian di bidang audit itu dibagi dua, ada misappropriation of asset sama fraudulent financial reporting. Kalau yang misappropriation asset ini bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya orang yang bukan akuntan itu bisa melakukan misappropriation asset, penyalahgunaan aset. Contohnya, ya kayak misalnya kita ada pejabat gitu ya menggunakan fasilitas kantor, fasilitas dinas untuk pribadinya. Saya menggunakan kendaraan dinas untuk pribadinya. Nah, itu misappropriation asset.
Tapi kalau fraudulent financial reporting ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang menyusun laporan keuangan, yaitu akuntan. Makanya hati-hati ya, akuntan itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi bencana di sebuah perusahaan. Tapi bisa juga memberikan solusi. Nah, tinggal kalian mau berada di posisi yang mana. Mau akuntan yang memberikan masalah atau yang menyelesaikan masalah. Karena yang bisa melakukan fraudulent financial reporting adalah akuntan itu sendiri yang menyusun laporan keuangan. Kemudian ada yang disebut Pentagon of Fraud. Jadi kalau dulu mulai dari Triangle, kemudian ada Diamond, sekarang ada Pentagon. Jadi sudah segi 5. Yang pertama adalah pressure. Orang bisa melakukan kecurangan karena punya tekanan. Tekanan apa saja? Dalam beberapa penelitian itu bisa karena financial stability, stabilitas keuangan, external pressure, tekanan dari eksternal, entah dari pemegang saham misalnya, atau personal financial need, kebutuhan pribadinya sendiri, kebutuhan keuangan pribadinya sendiri. Orang yang mungkin terbiasa dengan foya-foya gitu ya, ini bisa menjadi pressure-nya dia. Gitu. Atau memang kekurangan terus hidupnya gitu kan. Akhirnya dia bisa melakukan fraud. Ada financial target, bonus. Supaya saya dapat bonus, maka saya melakukan fraud lah. Nah, itu jadi bentuk dari penyebab kecurangan yang disebabkan oleh fraud, pressure ya, pressure. Oke, nah kemudian yang kedua itu adalah opportunity, kesempatan. Bisa dari ineffective monitoring, pengawasan yang tidak efektif, pengendalian internal yang buruk, itu bisa menjadi kesempatan. Nature of industry, di sini adalah kondisi dari industrinya yang memang orang suka bilangnya mungkin lahan basah gitu ya. Nah, lahan basah, nah itu bisa menjadi kesempatan tuh gitu. Bisa menimbulkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud. Atau organizational structure, jadi struktur organisasinya terlalu gemuk, akhirnya pengawasannya jadi kurang, susah mengawasi banyak orang, akhirnya kemudian menjadi kesempatan bagi orang untuk melakukan fraud. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi, sikap mencari pembenaran. Wajarlah saya melakukan ini, yang lain juga sering kok. Wajarlah kalau misalnya saya nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa lah gitu. Yang lain juga biasa nyontek misalnya ya, contoh itu rasionalisasi pembenaran. Terus wajarlah saya melakukan ini, orang saya susah. Wajarlah saya mencuri orang yang kaya gitu, karena mereka sombong misalnya. Jadi pembenaran-pembenaran terus yang ada itu rasionalisasi. Jadi hati-hati kalau kita sudah memiliki sikap seperti ini. Ini bisa menyebabkan kita melakukan fraud gitu. Oh ya, kalau rasionalisasi ini juga bisa nih dilakukan dengan oke lah, kita seperti mungkin yang ada di contoh soal di kuesioner ya gitu. Nggak apa-apa deh, saya melakukan penundaan mencatat beban perlengkapan. Nah, itu juga gitu. Karena ya cuma beda berapa hari dari tanggal 29 ke tanggal 1 Januari gitu kan. Jadi nanggung udahlah jadi tanggal 1 Januari aja. Itu rasionalisasi juga. Kayak gitu ya. Itu contohnya. Terus Pentagon of Fraud yang keempat adalah competence atau kompetensi, kemampuan. Hati-hati dengan kecerdasan, kepintaran yang kita miliki. Percaya diri yang kita miliki. Itu bisa menjadi penyebab terjadinya kecurangan. Hanya orang yang berpikirnya kreatif atau orang yang berpikirnya yang berpikirnya itu orang yang berpikir sering kritis gitu ya. Orang berpikir kritis, orang berpikir teliti itu mungkin malah memanfaatkan ketelitiannya, kecerdasannya itu untuk melakukan kecurangan. Itu bisa aja. Orang yang punya fungsi atau posisi kedudukan yang itu sifatnya dia nggak bakalan lah nih ada yang dan misalnya kayak kita sebagai direktur keuangan, ya udah kita punya kesempatan tuh gitu.
kita punya kompetensi, kita mempunyai capability, sekaligus kita juga memiliki opportunity untuk bisa melakukan fraud. Nah, itu kompetensi. Terus karena dia punya kecerdasan, percaya diri yang tinggi, nanti dia bisa melakukan ini nih, pemaksaan. Karena dia punya posisi yang bagus ya, dia bisa melakukan pemaksaan terhadap bawahannya. Terus dia bisa bohong efektif. Jadi bohong efektif itu maksudnya adalah dia bisa menutupi kebohongannya dengan kebohongan lain, terus jadi orang percaya gitu. Itu bohong efektif tuh kayak gitu. Orang kita bohong tuh percaya. Nah, itu hati-hati dengan kemampuan seperti itu. Gitu. Itu seolah-olah kemampuan ya, tapi sebenarnya kemampuan yang mengarah kepada negatif. Terus kebal sama stres. Jadi orang kalau misalnya melakukan kesalahan kan harusnya resah ya. Tapi ini enggak tuh, biasa aja gitu. Maksudnya jadi nggak stres juga, nggak usah dipikir lah, biasalah kayak gitu misalnya. Itu memiliki kemampuan karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya dia kebal terhadap stres. Nah, kayak gitu tuh. Itu salah satu penyebab terjadinya fraud. Nah, yang terakhir dari fraud Pentagon Theory adalah arrogance. Arrogance itu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau pengendalian internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Saya anak direktur, lalu saya bebas dong melakukan apa saja. Nggak bakalan lah saya dihukum. Nah, kayak gitu tuh. Itu adalah kemungkinan kita untuk memberikan potensi untuk melakukan kecurangan. Gitu. Jadi, mesti hati-hati ya dalam hal ini ya, terhadap sikap arogan. Nah, itu adalah penyebab-penyebab terjadinya teori. Sebagai auditor, kalau nanti kalian berkarir sebagai auditor nih, asumsinya kalian menjadi auditor, maka kalian harus bisa menilai resiko kecurangan dengan cara meningkatkan skeptisisme profesional, mencari sumber informasi yang valid, mendokumentasikan penilaian kecurangan. Nah, ini perlu dilakukan agar kita bisa melihat seberapa besar resiko kecurangan yang terjadi, lalu kita bisa memitigasinya atau menguranginya. Tata kelola pun juga harus untuk meminimalkan terjadinya kecurangan, itu adalah budaya jujur dan etika yang tinggi. Ini penting. Terbiasalah bertindak jujur, melakukan hal-hal kejujuran gitu ya. Jangan sampai orang tuh harus berpikir apa ya, ini pantas nggak sih gitu. Nah, itu perlu ditingkatkan budaya-budaya seperti itu. Mengevaluasi resiko secara berkala. Jadi jangan nunggu ada kesalahan baru dievaluasi. Tapi secara rutin aja dilakukan penilaian resiko. Terus pengawasan oleh komite audit atau auditor internal. Nah, itu juga penting ya untuk meminimalkan terjadinya kecurangan. Nah, bisa juga dilakukan audit investigatif. Nanti mungkin ini akan lebih jelas dibahas, lebih detail lagi dibahas oleh Pak Yudi ya. Intinya kalau di mata kuliah audit itu, kalau di penelitian di bidang audit, biasanya audit investigatif, yang penting adalah ini membedakan antara audit keuangan dengan audit investigatif. Kalau audit keuangan dia kan rutin ya, rutin. Tapi kalau investigatif itu kalau udah ada indikasi terjadinya kecurangan, maka dilakukanlah audit investigatif. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba melakukan audit investigatif. Biasanya akan ketahuan dari audit keuangan dulu, karena di audit keuangan yaitu audit terhadap laporan keuangan, menilai kesesuaian terhadap PSAK. Kemudian dari situ kita akan menemukan error dan fraud kan. Nah, kalau ada indikasinya terjadinya fraud, maka di follow up lah dengan melakukan audit investigatif. Gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba melaksanakan audit investigatif. Baik itu perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Itu sifatnya sama. Karena instansi pemerintahan pun ada audit keuangan secara rutin gitu ya. Jadi fokusnya pada laporan keuangan saja gitu. Kemudian nanti baru ditindaklanjuti kalau ada kemungkinan kecurangan atau indikasi kecurangan, maka barulah dilakukan audit investigatif. Nah, ini perbedaan-perbedaannya yang mungkin saya juga sudah menjelaskan di video yang sudah di-share pekan lalu ya. Ini hanya mereview saja. Jadi dari ruang lingkupnya, tujuannya untuk apa gitu. Jadi kalau tujuan untuk audit investigatif tuh harus sampai tahu dan nanti siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Siapa yang harus kena hukuman lah ibaratnya gitu ya. Kalau audit keuangan ya cukup sampai pada menentukan pendapat kewajaran. Hubungan dengan hukum kalau keuangan nggak ada, tapi kalau investigatif ada.
metodenya kalau audit keuangan ya dengan teknik yang pada umumnya ya, tapi kalau investigatif itu khusus, nah nanti mungkin akan di-share nih oleh Pak Yudi gitu. Dan anggapannya dengan skeptisisme profesional, tapi kalau investigatif harus ada pembuktian. Nah, itu perbedaannya. Oke, itu mungkin review singkat dari saya terkait dengan fraud Pentagon Theory. Saya cek dulu apakah Pak Yudi sudah bergabung belum ya? Siap, Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyari-nyari dulu namanya mana. Bentar. Oke. Selamat datang. Saya manggilnya apa ya? Pak Yudi Purnomo. Iya. Oke, selamat datang di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Walaupun jauh, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami dan mahasiswa kami. Saya perlu memperkenalkan diri dulu nih kayaknya ya, supaya lebih akrab nih teman-teman yang lain. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah menyimak atau menonton TV, menonton TV, jadi beberapa hari ini atau beberapa waktu belakangan, Pak Yudi ini kayaknya sering berwarawiri di televisi ya, baik lokal maupun nasional. Itu sering diwawancara nih terkait dengan KPK karena beliau ini ex penyidik KPK dan sampai sekarang semangatnya tidak pernah surut untuk melawan korupsi gitu ya. Saya kenal beliau sejak masih kuliah, jadi saya mahasiswanya juga kayaknya dulu. Jadi saya ini di training gitu ya, di training peserta training waktu itu beliau masih di KPK. Dan sekarang alhamdulillah bisa kontek-kontekan lagi dan mohon waktunya untuk berbagi dengan kita. Tapi sayangnya berbagi setelah udah out gitu ya. Setelah udah out. Tapi nggak apa-apa, pasti punya banyak pengalaman yang bisa di-share ke kami terkait dengan pengalaman menjadi investigator atau apalah itu namanya ya. Intinya karena ini mata kuliah audit, terus kemudian pas terkait dengan materi audit kecurangan, jadi saya kayaknya punya kawan yang emang capable gitu ya di bidang ini, jadi sekalian lah yang mengisi gitu. Oke, mungkin tanpa berpanjang kalam lagi, supaya tidak terlalu sore, silakan saya berikan untuk Pak Yudi Purnomo. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin nanti bisa minta tolong presentasi tadi saya bisa di-share. Minta mahasiswanya saja Bu Putri. Ya, sebentar. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya perkenalkan dulu ya sebelum saya memberikan bukan materi ya, sharing pengalaman ya. Saya di KPK waktu itu sudah 14,5 tahun. Kemudian saya menjadi penyidik dan di KPK sudah menangani berbagai macam kasus besar ya. Mulai dari Bank Senturi, mungkin teman-teman waktu itu masih SD atau SMP kali ya. Bank Senturi yang terkenal itu saya sudah menanganinya saat itu. Kemudian IKTP ya, termasuk drama-drama dalam menanganinya ya, mulai dari dilaporkan ke polisi, kemudian bakpao ya, kemudian tiang listrik sama mobil yang menang tiang listrik gitu kan. Kemudian 2 menteri aktif pun juga pernah saya tangani ya, 1 menteri sosial, 1 menteri KKP. Jadi kalau untuk pengalaman sudah banyak lah kasus korupsi yang saya tangani, artinya ilmu-ilmu tentang investigasi dan lain sebagainya tentu sudah saya pahami. Dan sekarang ketika sudah tidak bekerja di KPK, ya salah satu tugas saya seperti ini Bu Putri. Justru kalau saya masih kerja di KPK nggak punya kesempatan buat bagi sharing dan sebagainya. Sekarang setiap hari, kalau dulu di KPK saya meriksa orang gitu ya. Nah sekarang setiap hari, hampir setiap hari dah saya mengisi acara ya, baik seminar, diskusi. Sekarang sih udah ada beberapa yang offline ya. Kayak sekarang jadi dosen tamu, besok itu acara lagi di inspektorat dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin kondisi pemberantasan korupsi berubah ya. Tapi ya itulah. Namun kita boleh berhenti sebagai pegawai, namun kan ilmu, pengalaman dan sebagainya harus tetap kita berikan kepada masyarakat, karena kan
saya pendidikan di KPK baik dalam maupun luar negeri itu kan dibiayai oleh uang rakyat seperti itu. Baik, seperti tema dari Bu Putri, saya ingin menciptakan pengalaman lah untuk menjadi penyidik ya. Dalam hal ini investigator lah kalau bahasa sehari-harinya ya. Kalau penyidikan itu bahasa dalam KUHAP. Lanjut. Nah, teman-teman, saya ingin membawa teman-teman ke suatu kasus yang sangat besar yang melibatkan uang yang sangat banyak, dan ini merupakan hasil dari auditor ya. Dan memang auditornya ini bukan auditor KAP ya, Kantor Akuntan Publik, tetapi auditor pemerintah. Dalam hal ini adalah BPK maupun BPKP. Tetapi kan setidaknya sama ya, gayanya, metodenya dan sebagainya. Cuma kan satu kan standar akuntansi pemerintah, tapi setidaknya ada hasil yang sama, bahwa proyek IKTP itu berhasil ditemukan hasil audit dari BPKP kalau ini itu 2,3 triliun kerugian negaranya. Bank Senturi 6,7 triliun. Jiwasraya 16,81 triliun. Asabri 22,78 triliun. BLBI itu 109 triliun. Kalau ini BPK. Artinya apa? Artinya jumlah sebanyak ini yang mungkin kalau di Jogja kita belikan bakpia dapat berapa gitu ya. 2,3, 1 teh aja lah buat beli bakpia gitu kan. Nah, artinya ini tidak akan dapat. Ini adalah hasil akhir dari suatu audit yang berdasarkan investigasi. Kalau nggak ada investigasi, nggak akan ketemu ini. Orang-orang yang korupsi akan lenggang bebas. Mereka akan tetap menikmati aset-aset yang mereka dapatkan karena korupsi. Kan mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana aset yang disita itu kan ada mall, ada kapal pesiar kalau nggak salah, dan mobil-mobil yang sangat mewah. Artinya memang korupsi itu kan kejahatan yang luar biasa, white collar crime. Maka di sini butuhkan orang-orang yang intelektual juga. Koruptor itu bukanlah orang-orang yang nggak cerdas gitu ya. Bagaimana mereka setelah mendapatkan uang, mereka memindahkan menjadi aset, mereka cuci gitu kan. Bahkan ada beberapa gatekeeper adalah orang-orang yang pintar akunting gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi banyak juga akunting-akunting yang istilahnya masih merah putih lah, masih idealis gitu. Apalagi kan sekarang Kantor Akuntan Publik sesuai dengan putusan MK itu bisa menghitung kerugian keuangan negara, dan pernah dilakukan pada salah satu perkara Kejaksaan Agung di Pertamina. Itu KAP itu mengaudit kerugian keuangan negara. Lanjut. Nah, teman-teman, sebenarnya menginvestigasi itu hanya ada 3 hal yang dilakukan ya. Pertama itu adalah menemukan kecurangan. Kecurangan apa sih? Kecurangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan dia melanggar hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah suatu perundang-undangan. Atau paling rendah kalau di suatu kantor swasta, kalau memang ini swasta, itu ada peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau misalnya dalam tindak pidana korupsi, maka fraud yang dicari adalah yang berkaitan dengan kejahatan terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Mulai dari merugikan keuangan negara, ada perbuatan curang, hingga penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang kedua, mencari aktor. Siapa aktor yang paling bertanggung jawab? Ya, bukan aktor yang istilahnya hanya menjadi lapis 2 atau bahkan lapis 3, artinya dikorbankan. Kan teman-teman sering mendengarkan, loh kok kasus ini kan harusnya yang paling tinggi jabatannya adalah si X, harusnya dia gitu kan. Tapi kan ternyata yang layer kedua, masih mending layer kedua. Kalau layer ketiga kan kasihan gitu. Dan kalau kita melihat birokrasi pemerintahan, maka justru layer 3 itu adalah yang orang-orang masih muda gitu kan. Akhirnya sudah dikorbankan, karir mati, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Minta atasnya bertanggung jawab, ternyata atasnya juga pintar ketika memberikan perintah hanya berdasarkan lisan gitu kan. Sementara kita sebagai auditor kan awal yang dilakukan adalah
mencocokkan formil dulu ya. Formil dulu baru materialnya. Kemudian ketiga, modusnya seperti apa yang dipakai. Ya. Apakah modusnya itu dengan rekayasa laporan keuangan, memberikan suap, ya, atau kemudian juga kwitansi fiktif, ataupun pengadaan barang dan jasa fiktif, tetapi formalnya ada. Sekarang memang yang menarik adalah secara formal mereka coba untuk mengkamuflase bahwa seolah-olah pengadaan barang dan jasa ada, gitu kan? Atau seolah-olah barangnya itu ada, tapi kertasnya aja. Padahal seharusnya sekarang ini kan prosedur ketat, ya. Orang itu berbeda di setiap sistem pengadaan barang dan jasa. Mulai dari mereka yang menentukan HPP, harga pokok penjualan, yang melelang sampai yang menerima barang itu ada orang yang berbeda. Tapi kemudian ternyata inilah korupsi gitu ya, sistem. Jadi satu sistem begitu ada korupsi di situ, pasti mulai dari awal sampai nanti penerima barang itu pasti korup gitu kan. Yang menerima barang mungkin dapat uang berapa sehingga mereka dapat checklist misalnya kan laptop 3 gitu ya, tapi ternyata cuma 2 tapi tetap ditandatangani 3. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, apa sih yang dimiliki oleh seorang investigator? Saya berkeyakinan bahwa investigator itu adalah orang yang dibentuk, bukan jago dari lahir gitu kan, kayak film-film James Bond gitu kan, atau Jason Bourne ataupun film-film intelijen lainnya gitu. Dia adalah orang yang dibentuk, ya, sama kayak pemimpin, ya, melalui proses. Ya, jarang lah ada orang investigator dia dari lahir gitu kan, dari alam ruh udah dibilang kok kamu jago lah, enggak, pasti dibentuk dulu gitu kan. Nah, ini yang menarik bahwa dalam proses pembentukan saya tidak pernah menemukan ada wah itu tuh investigator handal, enggak ada. Seorang investigator adalah orang yang mau belajar terus menerus. Enggak ada investigator handal. Enggak ada oh jago tuh ahli tuh kan. Wah, ahli-ahli sampai kadang-kadang kita bisa melihat kayak Intel lah, nunjukin Intel, dia nunjukin HT-nya gitu kan untuk nunjukin bahwa dia Intel gitu kan. Udah capek-capek nyamar jadi tukang nasi goreng gitu kan, tapi HT-nya ditunjukin lah gimana gitu kan, kalau enggak pistolnya gitu kan gitu. Nah, investigator itu ada 3 hal yang menurut saya penting ya berdasarkan pengalaman saya. Pertama, pengetahuannya. Ya bagaimana dia bisa menemukan suatu kesalahan ya atau kejahatan ketika dia nggak punya ilmu gitu kan. Dia ngebaca misalnya laporan akuntansi kayaknya biasa aja nih gitu kan. Kayaknya kayak akhirnya dia melihat ya laporan keuangan yang disajikan ya biasa aja gitu kan. Padahal ternyata laporan itu misalnya ada untung ya udah dimasukkan sebagai pendapatan, padahal itu baru tapi sudah dimasukkan dalam laporan keuangan. Nah, kalau kita nggak tahu ada ilmu seperti itu, ya lolos-lolos aja, gitu kan? Atau aset sudah dijual, tapi masih dimasukkan jadi aset, gitu kan? Jadi pada tahun itu akhirnya nggak ketahuan. Ya pasti ketahuan, tapi kan nanti, gitu. Banyak metode, makanya perlu pengetahuan. Kayak misalnya kita membaca dokumen, kalau kita nggak tahu dokumen apa yang kita baca, ya kita kayak membaca. Investigator itu bukan membaca. Investigator itu sudah memahami apa yang akan dibaca. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya saya lah, kita paham yang namanya insting penyidik ya atau insting investigator. Jadi ketika kita membaca suatu laporan atau kita mendapatkan dokumen, kita sudah tahu ini dokumen ini salahnya mana. Gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman kita. Ini pasti modusnya seperti ini. Ini pasti orangnya akan melakukan ini. Pasti itu namanya insting. Nah, selain insting tentu kita punya pengetahuan ya, teman-teman dasarnya sudah jelas akuntan gitu kan. Sehingga nanti teman-teman akan apakah menjadi akuntan yang ya udahlah akuntan saja atau mau taraf yang lebih ya menjadi akuntan yang investigator gitu kan. Untuk audit tadi tujuan tertentu, forensik gitu kan atau investigatif. Saat ini Ikatan IAPI sedang membentuk ini ya angkatan kedua untuk sertifikasi auditor ya. Itu ada syaratnya 5 tahun gitu dan sebagainya karena banyak
hal yang menjadi kelemahan auditor itu harus ditutup dengan sertifikasi. Jadi auditor itu nanti bisa dapat sertifikasi investigatif. Kebetulan nanti di akhir Desember itu sertifikasinya, tapi ada syaratnya. Misalnya dia sudah jadi auditor di KAP berapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Kebetulan nanti saya jadi salah satu pemateri dalam sertifikasi itu. Saya dapat tornya itu sebagai satu sesi tentang full bucket, pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan informasi dan pengumpulan data, full bucket, full info dan full data. Jadi nanti teman-teman begitu udah jadi kan ada sertifikasi akuntan, karena habis itu baru 5 tahun bisa ngambil sertifikasi investigator. Nah, itu baru 2 angkatan sama besok nih. Angkatan pertama sudah sebelumnya, cuma berapa orang lah. Nah, tapi ternyata banyak tertarik gitu kan. Karena kan teman-teman ketika menjadi seorang auditor, apalagi bukan auditor yang bukan hanya auditor di lingkup internal perusahaan ataupun hanya dari KAP, kemudian melakukan kajian seperti dikatakan Bu Putri tadi, tapi lebih ke investigatif, maka nanti teman-teman akan maju ke polisi, akan maju ke jaksa, akan maju ke pengadilan. Nah, disitulah yang nanti diuji mental gitu kan, berani nggak menghadapi, berani nggak ilmunya udah kuat belum gitu kan, temuannya dan sebagainya. Tapi itu belajar lah. Nanti kan teman-teman di KAP juga melihat bagaimana senior itu kan harus berhadapan dengan polisi. Jadi nggak menjadi auditor itu bukan hanya ada data silakan think of the box udah langsung membaca dokumen dan sebagainya, ada hasil enggak. Ada faktor-faktor lain. Nanti saya jelaskan. Kemudian attitude, ya sikap. Ya, sikap itu adalah hal yang penting. Cuma kita punya ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi kita tidak punya sikap, gitu. Makanya sebagai seorang auditor atau lagi investigator, itu kita harus punya sikap, misalnya sopan, gitu. Kenapa? Karena orang akan mencari kesalahan kita. Makanya saya dalam memeriksa orang itu saya sangat menjaga, misalnya tidak membentak, gitu kan? Karena bagi saya yang dicari bukanlah pengakuan. Kalau dia nggak mau ngaku, tentu banyak barang bukti lain yang bisa kita dapatkan. Jadi attitude yang penting. Jangan sampai udah capek-capek kita ngaudit, mendapatkan hasil kerja bareng tim, kerja keras, tiba-tiba orang itu dapat kesalahan kita, ya. Nah, misalnya kita bersikap yang nggak sopan dan sebagainya, itu biasa gitu kan. Misalnya taruhlah kaki kita ditaruh di di meja atau di bangku. Nah, itu sebenarnya biasa, tapi itu hal yang bisa merusak. Itu saya punya pengalaman. Istilahnya mereka selalu mencari kesalahan kita. Itulah sebabnya maka attitude itu penting gitu. Tadi benar kata Bu Putri juga ya, tadi masalah arogan. Memang arogan itu bukan hanya bagi orang yang kita periksa, kita pun juga nggak boleh kita arogan. Karena kita auditor, kita arogan nggak boleh. Seperti itu. Kemudian teamwork, ya, kerjasama. Ini yang paling penting. Kita nanti mau kerjasama atau sama-sama kerja, gitu kan? Yang jelas pasti kita kerjasama lah, gitu kan? Kalau sama-sama kerja, nanti ini bagian Anda ya kita akan jadi robot lah, gitu kan? Hanya menyelesaikan apa yang kita selesaikan, tapi kita harus punya nilai lah untuk menyelesaikan hal tersebut. Lanjut. Teman-teman, tidak ada suatu kejahatan bisa terungkap tanpa adanya suatu investigasi terhadap kejahatan tersebut oleh investigator. Ini yang paling penting adalah kejahatan akan tetap menjadi kejahatan yang tersembunyi ya ketika dia tidak terungkap. Dan siapa yang mengungkap? Ya investigator. Makanya ketika investigator bermain dengan kasus misalnya, ya selesailah. Dia tahu ada kasus, didiamkan. Misalnya teman-teman lagi ngaudit gitu ya. Wah, ini ada temuan nih. Pengeluaran misalnya 500 juta, nggak ada buktinya. Tapi ketika teman-teman kemudian nggak punya integritas gitu kan, akhirnya karena dapat uang gitu kan, atau males gitu kan, kadang-kadang males juga, nanti ini jadi temuan, wah saya harusnya cuma ngaudit 3 hari jadi 4 hari, udahlah bilang aja ada, ya selesai. Akhirnya
kejahatan itu menjadi kejahatan yang tersembunyi gitu. Itulah makanya kenapa investigator tuh ataupun auditor ya, kalau teman-teman jadi auditor nanti di KP ya harus punya integritas. Kan orang nggak ada yang tahu ketika teman-teman istilahnya meloloskan itu, nggak ada yang tahu gitu kan, karena udah dibagi-bagi tugasnya gitu. Ya akhirnya yang tahu ya Tuhan gitu kan. Atau nanti ketika tadi suatu waktu ada audit ulang gitu kan. Nah, makanya sebelum itu terjadi ya dari sekarang kita harus paham bahwa ya ketika ada temuan apapun ya kita harus ungkap kepada tim gitu ya. Karena nanti kan teman-teman ketika bekerja ada ketua timnya lah, ada seniornya lah, ada yang sederajat, atau kalau teman-teman jadi senior ada juniornya lah. Nah, itulah makanya penting keterbukaan dalam tim. Seperti itu. Karena menjadi auditor atau investigator itu kita bukan menyenangkan user ya. Kalau kita menyenangkan user, ya ngapain kita capek-capek ngaudit? Dia kasih dokumen, udah jadi semua. Langsung aja kita mengeluarkan opini gitu kan. WTP misalnya gitu kan. Padahal kita nggak jelas gitu kan. Hasilnya seperti apa. Kemudian siapa aja yang bisa jadi investigator? Nah ini tadi sudah saya buat. Yang pertama itu adalah setiap orang ya bisa mendirikan private investigation ya, karena dalam undang-undang kita juga diatur bahwa kita bisa mencari informasi dan lain sebagainya. NGO kan banyak kasus korupsi itu dari NGO ya, ICW misalnya, mereka melakukan investigasi sendiri gitu. Tentu investigasinya masih dalam ranah non litigasi ya, atau non justisia, artinya memang ya kalau dapat informasi orang itu harus memberikan informasi secara sukarela, atau dokumennya ada dokumen open source gitu kan, dicari di Google gitu kan, atau ada informan yang memberikan. Nah, masih seperti itu. Karena di kita private investigation ini saya lihat sih ada beberapa yang mendirikan ya, tapi ya masih by ini aja, by kepentingan usernya untuk apa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini investigator yang berdasarkan undang-undang ya. Akuntan bisa menjadi investigator ya, karena kan dia bisa audit investigation gitu kan ya, makanya dia bisa jadi investigator gitu kan. Kemudian lawyer juga bisa untuk menjadi investigator untuk membela kliennya ya. Lawyer pun juga dilindungi ya di dalam undang-undang dalam melaksanakan tugasnya sebagai lawyer, sehingga mereka tidak bisa dikriminalisasi. Kemarin ada perdebatan juga, ada diskusi lah saya walaupun saya sarjana hukum, tapi saya lebih banyak teman saya orang-orang KAP gitu. Ya masalah bagaimana melindungi akuntan ya ketika bekerja gitu ya, terutama untuk mengungkap kasus korupsi atau fraud di suatu perusahaan. Kan mereka diperintahkan pasti dibayar oleh perusahaan tersebut ya. Tapi bagaimana ketika misalnya orang yang mereka investigasi itu nggak terima misalnya, kemudian melaporkan kepada kepolisian gitu kan. Nah itu kan tentu nggak enak menjadi tersangka dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan gitu ya, terkait dengan kekebalan ketika melakukan audit ya. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa itu yang repot gitu. Lanjut. Karena satu lagi, lawyer itu kan sekarang di undang-undang lawyernya sudah sebagai penegak hukum. Nah sebenarnya saya pikir akuntan itu juga harusnya penegak hukum gitu kan. Kenapa? Karena mereka menegakkan laporan keuangan harus benar gitu kan. Jadi harusnya mereka setara. Tapi ya masih panjang lah. Ya kita lihatlah nanti teman-teman organisasi akuntan itu bergeraknya seperti apa. Kemudian ya ini penyidik ya, kalau ini jelas di KUHAP ada gitu kan, di undang-undang juga ada, berbagai macam instansi pemerintah ada yang undang-undangnya mereka bisa melakukan penyidikan gitu kan terhadap tupoksi terkait dengan kementeriannya. Masuk saya waktu itu menjadi penyidik KPK. Dan ketika menjadi penyidik, ini kewenangannya lebih luas dari private investigation, lebih luas dari akuntan, lebih luas dari lawyer, lebih
luas dari NGO karena kita bisa geledah, bisa nyita gitu kan. Kalau teman-teman kan misalnya hanya bisa manggil itu juga atas persetujuan perusahaan kan, periksa dan sebagainya. Sekarang juga udah canggih metodenya kan, ada audit forensik keuangan, kemudian sekarang juga ada akuntansi forensik, juga ada IT forensik. Jadi kita bisa minta dari handphone dari yang kita duga melakukan fraud. Tapi ya itu sekali lagi memang perusahaan tuh harus punya perjanjian kerjasama ya. Bukan perjanjian kerjasama, perjanjian kerja dengan pegawainya tersebut gitu ya. Karena itu kan profesi. Memang serba salah juga suatu perusahaan nggak mau rugi, tapi kemudian orang yang menjadi pelakunya orang yang dulu pernah menduduki jabatan tinggi di perusahaan tersebut. Nah, ini memang salah satu kendalanya lah. Sehingga kan kuat-kuatan nanti. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, investigasi itu merangkai suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika teman-teman membaca laporan keuangan, ya mengaudit gitu ya, itu kan suatu peristiwa sudah terjadi, transaksinya sudah terjadi, ekuitasnya sudah dilakukan misalnya, ya laporan neracanya sudah ada dan sebagainya. Jadi merangkai suatu peristiwa kejahatan di masa lalu yang sudah berkeping-keping, ya buktinya entah di mana. Jadi kayak guci pecah perang gitu kan. Kita harus merangkainya dengan kesabaran. Nggak bisa auditor itu nggak sabar gitu kan. Dengan kesabaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, bahkan kadang-kadang kita gagal. Wah, kita kira wah ini potongan yang buat bagian bawah. Ya begitu kita cocokin bukan. Nah, ketika kita mencocokkan itu bukan, jangan langsung merasa gagal gitu. Wah, salah nih. Kita harus mencari di mana yang benar. Gitu. Menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga bisa terlihat jelas bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi di masa lalu untuk kemudian diambil suatu kesimpulan untuk dilaporkan. Nah, ini kepada pengguna atau user. Ya, karena ketika KAP kan dibayar oleh user gitu kan. Nah, user menginginkan perusahaannya itu benar-benar good governance gitu ya. Tata kelola perusahaannya itu bagus gitu kan. Nggak ada fraud. Karena kalau ada fraud di suatu perusahaan, pertama, kalau itu sampai keluar, nama perusahaannya anjlok, sahamnya turun gitu kan. Citra perusahaan hancur. Yang kedua, ini akan dicontoh oleh yang lain. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kita sering melihat lah, saya melihat temuan-temuan auditor kan itu luar biasa ya. Misalnya kepala cabang, kok bisa gajinya udah gede, itu korup dan sebagainya. Ya memang sekali lagi ketika orang fraud itu, ya tadi udah disampaikan oleh Bu Putri juga, kalau saya melihatnya itu karena greed mereka ya, rakus gitu ya. Karena mereka nggak puas apa yang mereka dapat. Kan gini, kan mereka kerja kan sebenarnya udah bagi sistem. Akhirnya mereka ngakalin sistem gitu kan, ya. Bagaimana misalnya kalau di bank itu masih banyak tuh temuan-temuan akuntan gitu ya. Kepala cabang memainkan kredit karena dia punya approve gitu kan. Orang jaminan minjem 100 miliar, ternyata jaminannya 10 miliar. Masih mending kalau udah jaminan 10 miliar ya. Kalau nggak ada, hanya lembar kertas saja bahwa itu ada jaminan 100 miliar, ya kan? Nah, itu banyaklah seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, kejahatan tersembunyi, ya seperti toples itu ya, itu isinya ada kejahatan gitu ya. Kejahatan tersembunyi namun tidak pernah sempurna dan pasti meninggalkan jejak serapi apapun. Dan tugas investigator untuk mengungkap itu semua dengan teknik dan metode investigasi yang tersedia dalam rangka mengumpulkan barang bukti. Ya, kita harus mencari barang bukti tersebut. Sebentar teman-teman ya, saya ada ya, kejahatan sembunyi namun tidak pernah sempurna dan pasti meninggalkan
jejak serapi apapun, ya. Dan tugas investigator untuk mengungkap itu semua dengan teknik dan metode investigasi yang tersedia, ya. Karena kan macam-macam nih. Ya, teman-teman ketika misalnya ngaudit suatu perusahaan, ya kewenangannya tentu diberikan oleh perusahaan tersebut untuk memeriksa misalnya pegawainya, gitu kan. Teman-teman tekniknya bisa wawancara kah, ya, atau teman-teman baca dokumen kah, dan lain sebagainya, atau manggil ahli kah. Nah, pokoknya semua yang tersedia. Soal investigator itu adalah orang yang think out of the box, ya. Dia hanya tersedia 3, dia harus berusaha menjadi 5. Jadi dia harus berpikir panjang, gitu kan. Dalam rangka mengumpulkan tadi barang buktinya. Nggak bisa kita ngomong Anda fraud, tapi kita buktinya apa fraud? Keyakinan. Enggak, kita bukan hakim. Kalau hakim jelas keyakinan, gitu kan. Kalau kita buktinya harus ada. Misalnya ini kwitansinya fiktif. Saya sudah menelusuri, tidak ada yang namanya PT Angin Ribut, ya, yang membeli barang ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau apa namanya audit umum kan teman-teman hanya formil, ya. Investigasi teman-teman material, benar-benar dilihat. Bahkan lebih kejam lagi kalau bahasanya ngelihat materi itu bener nggak materi tahun itu. Nah, itu kan. Karena banyak juga di luar itu materi tahun 78 ada, 85 ada. Banyak saya menemukan itu, gitu kan. Orang baru beli tanah 2000 tapi mereka seolah tanah itu tahun 80 supaya kita nggak bisa menangani, gitu kan. Materi tahun 80 ada dicari gitu sama mereka, gitu. Jadi loh ini kan tahun 80 Pak, nggak bisa disita dong Pak. Waduh, gitu. Tapi kan kita punya metode forensik lainnya, gitu kan. Saksi, ya kan, laporan keuangan ada bilang ini perjanjian jual beli tanah tahun 80, ini uangnya baru masuk tahun 2021. Nah, gitu. Kemudian agar semakin terang peristiwa kejahatannya, sehingga didapatkan siapa penanggung jawabnya dan bagaimana modusnya, serta dengan cara apa yang bersangkutan mempertanggungjawabkan. Karena kalau perusahaan biasanya kembalikanlah, ya kan, dia fraud 1 miliar, ya udah balikan bro. Nah, tapi ya, abis ini lu jangan kerja lagi di sini. Nah, itu beda-beda. Nah, kalau saya penyidik kan jadi tersangka, kita masukin ke penjara. Tapi kalau akuntan itu ya biasanya perusahaan mengembalikan, atau ya perusahaan tersebut kemudian melapor ke polisian, gitu. Nah, kalau melapor ke polisian ya setidaknya nanti pasti auditor akan diperiksa lah oleh kepolisian. Nah, makanya nanti teman-teman nih mau tidak mau suka-suka harus punya mental nih diperiksa oleh polisi, gitu kan. Walaupun ya memang istilahnya itu kan pekerjaan, tapi ya pasti ketika diperiksa polisi nggak ada yang nyaman, gitu ya. Tapi mau tidak mau nanti kalau teman-teman jadi senior, ya itu pasti harus melakukan itu, gitu kan. Kemudian diperiksa di pengadilan, memang pasti gemetaran, gitu kan. Udah paham lah, gitu kan. Nah, itu harus belajar seperti itu. Nah, lanjut Mbak Putri. Nah, teman-teman, setidaknya kalau melakukan investigasi itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah perencanaan investigasi. Dalam perencanaan investigasi ini, yang paling penting adalah kita harus menentukan hipotesisnya dulu, ya. Kita kan mau membabat alas lah, belantara hutan, tapi kita nggak tahu apa yang kita cari, ya susah. Tapi kita tahu itulah perencanaan investigasi. Dalam perencanaan semua kita membuat hipotesis, kemudian bahkan sampai teknis berapa lama waktunya. Kemudian metode apa yang dipakai, lokasi mana yang akan kita cari, gitu kan. Nah, kemudian dokumen apa yang ingin kita dapatkan, dan nanti hasilnya seperti apa. Siapa orang-orangnya yang kita duga akan terlibat. Misalnya bendahara kah, kemudian kepala satuan pengawas internal pun juga perlu kita curigai, gitu kan. Jadi kita perlu mencurigai seluruh orang. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kita harus punya mental skeptis, ya, trust nobody. Jadi kita itu masuk ke perusahaan, kita baru kenal orang itu, gitu. Walaupun dia senyum-senyum, gitu kan, dia ramah, gitu kan, jangan percaya, gitu. Itu ilmu paling penting, gitu kan, kalau kita menjadi auditor. Kenapa? Kecuali karena kita punya
suatu misi di situ, gitu kan, untuk menemukan kesalahan. Karena kan udah investigasi, seperti tadi katakan oleh Bu Putri ya. Ya kalau hanya laporan audit biasa ya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau investigasi, maka selain ilmu kita harus lebih tinggi, maka sikap kita pun juga harus lebih waspada. Seperti itu. Nah, setelah kita merencanakan, maka kita melaksanakan. Ya terkadang perencanaan tidak seindah ketika pelaksanaan ya. Pasti ada yang berbeda-beda. Kita ingin dapat A, ternyata malah B. Kita menduga si C yang jadi tersangka, ternyata malah si E gitu kan. Itu banyak lah. Makanya selalu mengkonfirmasi ulang. Selalu memverifikasi ulang. Dokumen yang kita dapatkan selalu kita verifikasi. Ya, karena banyak kan mereka punya banyak akal lah, mulai dari memalsukan, tadi saya katakan memasukkan materai gitu kan, tanda tangan dan lain sebagainya. Dan terakhir ya akhir dari investigasi ya kita bikin kesimpulan bahwa investigasi kita, dan maka kalau bisa kita kesimpulannya sekarang ini sedang kita kembangkan ya, saya sama dengan teman-teman mengembangkan bahwa kita sudah tahu kerugian perusahaan itu berapa gitu. Misalnya kerugian perusahaan 2 miliar akibat adanya fraud. Nah, itu baru kita bisa kita bagus tuh kalau kita bisa sampai ke taraf itu dan maka menemukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab terhadap perbuatan fraud. Lanjut. Teman-teman, melakukan investigasi tidak mudah. Tidak seindah ketika saya bicara seperti ini gitu kan. Pasti akan ada hambatan dan tantangan serta resiko. Ya sama, kenapa sih Batman itu pakai topeng gitu kan, padahal ketika dikatakan harusnya kan orang paham dia Bruce Wayne gitu kan. Ya supaya dia ingin melindungi keluarganya gitu kan. Melakukan investigasi tidak mudah, pasti akan ada hambatan dan tantangan serta resiko yang harus dihadapi ya, mulai dari ancaman verbal hingga non verbal, fisik ya. Itulah sebabnya mental harus siapkan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga keluarga dan juga timnya. Ya terkadang satu tim kita juga nggak paham, misalnya ternyata ketua tim kita orangnya adalah pemain tanda kutip gitu ya. Kita bisa menemukan tiba-tiba di akhir ketika exit meeting ya, temuan kita di drop, padahal itu temuannya luar biasa. Nah kalau teman-teman adalah orang yang berani, protes tuh, kenapa itu di drop gitu kan? Gitu. Ini ada apa gitu kan? Nah, tapi memang ya keberanian itu harus dipupuk gitu kan. Memang nanti teman-teman di dunia kerja ya ya keberanian itu nanti diuji gitu ya. Apakah teman-teman akhirnya akan ikut sistem, ikut arus. Udah biasa kok kita ngedrop ini kok. Wah ini kan cuma 1 miliar, udah dibereskan inilah. Pasti begitu-gitu gitu kan. Udah aman lah. Ini kita dapat tambahan kok. Dari audit kita. Nah itu pasti ada seperti itu. Lanjut. Nah teman-teman, penyebab hambatan dalam investigasi ya biasanya itu adalah tempus ya, waktunya itu sudah lama gitu ya. Dokumen juga perusahaan sekarang juga banyak perusahaan yang digitalisasinya lambat gitu kan, atau tiba-tiba kebakaran gitu ya. Satu gedung kebakaran akibat puntung rokok, itu gimana gitu, padahal sekarang sistem gedung udah canggih gitu kan, ada asap dikit teman-teman ngerokok aja di kampus, coba yang ada tuh air pasti langsung disiram gitu kan. Kok bisa akibat rokok satu gedung gitu kan, aduh. Tapi ya sudahlah, itu suatu realitas lah gitu kan. Tempus. Kemudian nomor 2 Bu Putri, itu ada lokus ya, tempatnya pindah-pindah, apalagi kalau kantornya pindah tempat, wah repot gitu kan. Apalagi kalau orang yang melakukan itu pindah kerja, waduh itu lebih repot lagi gitu kan. Nah itu pasti akan ada hambatan di situ. Nanti kan dipanggil, ngapain saya datang gitu kan, saya kan udah kerja. Nah itu gimana, kita nggak bisa manggil paksa loh. Kalau saya penyidik waktu itu, orang nggak datang ya dipanggil surat, saya datangi rumahnya dengan membawa pihak kepolisian, kita bawa paksa gitu kan, itu bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya akuntan ya nggak bisa gitu kan, apalagi dia udah pindah kerja, wah repot.
pressure tadi saya sampaikan, tekanan pasti kuat ya. Orang yang merasa sudah membayar ingin dapatkan hasil gitu kan. Kemudian kita juga dikejar target dan nanti kan kita kerja, memangnya teman-teman ketika kerja terus disuruh ngaudit perusahaan A, memang saat yang bersamaan A doang, teman-teman suruh ngaudit B juga ketika perusahaannya dapat kontrak di perusahaan lain gitu kan. Jadi double-double gitu. Ya makanya siang malam dan sebagainya. Jadi tipes sudah hal yang biasa lah kalau saya diskusi dengan teman-teman saya dengan auditor gitu kan. Jadi selagi muda ini genjot fisik teman-teman gitu kan kalau nanti mau jadi auditor gitu kan. Karena auditor itu kerjanya bukan office hour gitu kan. Nah, kerjanya itu by agenda gitu kan, bukan by time gitu kan. Bukan jam 8 jam 5 gitu kan. Enggak gitu. Bahkan di auditor, apalagi di kantor-kantor Big Four gitu ya, EY gitu, KPMG, nah, kayak gitu. Itu yang istilahnya pasti itu lebih dahsyat lagi. Kemudian backfire, ya tadi saya katakan, ya kadang-kadang kita ngaudit merasa hal ini adalah hal yang biasa, tapi kemudian ya ternyata backfire, kita dilaporkan ke polisian gitu kan. Karena orang yang kita audit nggak terima gitu kan, saya difitnah gitu kan, saya nggak pernah kok begini-gini ya, itu ada gitu kan, adalah cerita juga dilaporkan ke polisi akhirnya ya mutung gitu kan, merudung gitu kan, walaupun ya saya sampaikan nggak enak kalau diperiksa gitu kan, gitu walaupun kita nggak salah, orang kita auditor gitu kan kita nggak ada kepentingan dengan itu, kita melaksanakan tugas, tapi ya kalau diperiksa juga ya nggak enak juga gitu. Makanya kalau melakukan sesuatu pertama itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua, jangan sendiri. Nah, itu camkan. Nanti teman-teman nggak ada saksi. Selesai. Gitu. Teman-teman mau ngomong apa ketika misalnya teman-teman melakukan suatu perbuatan tapi sendirian. Wah, tuduhan itu paling gampang. Wah, nggak bisa. Kalau udah sendiri itu nggak bisa. Makanya kerja itu kan, audit itu kan kerjanya tim. Gitu kan. Nanti teman-teman tiba-tiba dituduh. Teman dia masuk ke dalam ruang ruang akuntansi tuh anak tuh gitu kan, waduh, padahal kita kalau akuntansi mungkin hanya mau ngembaliin berkas yang udah kita baca gitu kan, kita audit, tapi kemudian ada yang hilang, nah kita nggak tahu, mereka pasti punya rencana jahat lah untuk menyembunyikan kejahatannya, dan mereka bisa berbuat apa saja termasuk memfitnah kita seperti itu. Lanjut, kalau lanjut ya udah diskusi kayaknya ya. Oke, mungkin itu Bu Putri, sekilas dari saya, mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, sharing sessionnya luar biasa ya, dari pengalaman pribadi, mulai dari peluang sampai ke tantangan hambatan yang udah pernah dilalui ya. Jadi kita berbuat jujur atau benar aja ketika diperiksa polisi sebagai saksi udah jiper apa ya, udah takut lah, tetap aja ada perasaan takut gitu, apalagi kalau melakukan kesalahan. Oke, teman-teman di sini silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau berbagi pengalaman juga, atau ada yang coba-coba jadi investigasi kecil-kecilan di pengalaman pribadinya, silakan. Boleh di on mic-nya dinyalakan. Terus kalau bisa on cam ya, diusahakan on cam supaya Pak Yudi juga bisa mengenal nih, atau mungkin bisa langsung membidik nih kira-kira siapa yang punya bakat jadi investigator ya. Di masa depan kayaknya, wah ini bakat-bakat nih, kayaknya ini ada bakat terpendam. Ya belajar dulu, lulus dulu Bu Putri. Harus lulus dulu gitu ya. Yuk silakan teman-teman. Langsung aja nyalakan kameranya, bisa kan ya di unmute. Oke, tadi Haidar kayaknya udah di unmute. Ya, suaranya kedengeran? Ya, kedengeran jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya Haidar Wakil Hidayat. Izin tanya nih, tadi kan udah dijelasin berbagai hal terkait dari tahap investigasi, ada hambatan-hambatan yang harus dilewati. Pertanyaannya sih simpel aja. Untuk audit ini kan atau investigator ini pasti ada resiko yang harus diterima. Nah, pertanyaannya itu, apa sih yang membuat mereka ini
ingin jadi investigator? Karena contoh kalau kita misal perbuatan sehari-hari aja ya kali ya. Kalau kita buat baik, belum tentu yang kita dapetin tuh kadang justru buat kita rugi gitu loh. Padahal lo kok ini udah capek-capek buat kayak gini malah disalahin. Gitu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Haidar. Mungkin langsung ditanggapi saja. Terima kasih Bu Putri ya. Yang jelas memang itulah jalan hidup orang ya, beda-beda ya. Kalau ingin menjadi investigator memang udah selevel lebih tinggi lah ya. Karena nanti teman-teman ketika menjadi akuntan nanti akan macam-macam tuh jenisnya. Ingin nyaman ya udahlah jadi akuntan perusahaan aja gitu kan. Buat nanti bikin laporan keuangan gitu kan. Nah, itu ya tenang-tenang. Tapi kan tentu banyak orang juga yang ingin istilahnya adrenalinnya tinggi gitu kan. Wah, kayak dengan idealismenya pengen membongkar gitu kan. Nah, itu ada juga gitu kan. Nah, termasuk tipe saya seperti itu gitu. Jadi itulah memang apalagi kan kita melihat misalnya contohnya kok banyak orang baik tiba-tiba disalahkan, ada orang baik kemudian malah difitnah, ada orang baik dan sebagainya. Tetapi ya itu resiko, berarti kan orang jahat masih banyak gitu kan, dan orang baik juga harus bersatu karena pengalaman saya ya koruptor itu mereka bermufakat jahat, mereka bersatu gitu kan. Yang bisa menyatukan mereka adalah uang gitu kan. Ya memang itu akhirnya kembali ke diri masing-masing gitu kan. Kita siap nggak menerima itu. Tapi dari pengalaman saya akan selalu ada regenerasi gitu kan. Ya contohnya misalnya dari aktivis Munir aja kan, walaupun beliau meninggal banyak lagi aktivis-aktivis bermunculan gitu kan. Padahal kan harusnya kapok gitu kan. Tapi kan enggak. Sama kayak ini, resikonya kan tinggi ketika kita menjadi investigator. Baik diri kita sendiri gitu kan, maupun keluarga kita, apalagi teman kita gitu. Namun kalau kita sudah yakin itu jalan hidup kita, ya jalankan gitu. Yang penting kita nggak pernah menyesal gitu kan memilih jalan itu, seperti itu. Dan ketika kita sudah memilih suatu jalan, maka hal yang paling penting adalah kompetensi kita, ya. Orang yang tanpa kompetensi, yang kerjanya hanya menjilat dan sebagainya itu nggak akan bisa dapat di mana-mana. Tapi kalau orang sudah punya kompetensi, dia pasti akan digunakan di mana-mana. Itulah sebabnya, ya ketika teman-teman sekarang ini yang masih mahasiswa, ya teman-teman bilang bahwa hidup teman-teman itu harus hitam dan putih. Kalau hitam ya hitam, putih-putih, nggak bisa abu-abu gitu kan. Nah, ketika ada orang, udahlah itu kan toleransi dikit lah, itu udah selesai lah. Karena apa? Karena rekam jejak kita pasti akan selalu digunakan. Ya, kita nggak tahu nanti siapa yang akan membongkar suatu rahasia kita, gitu. Makanya kenapa ketika kita memang sudah memutuskan untuk saya jadi investigator aja lah, ya, saya menjadi auditor tapi yang investigator kayaknya lebih menantang nih karena menemukan kejahatan gitu kan. Nah itu teman-teman harus juga menjaga diri teman-teman juga, jangan berbuat kesalahan gitu, karena tadi saya katakan mereka akan mencari kesalahan kecil apapun, padahal penjahat kesalahannya 1000 pun gitu kan ya karena dilakukan oleh penjahat. Tapi ketika orang baik melakukan satu kesalahan, ya itu kayaknya orang baik itu seumur hidupnya jahat terus seperti itu. Tapi ya sekali lagi orang baik itu akan selalu ada. Itu yang saya yakini. Begitu. Ya, luar biasa ya motivasinya. Karena udah ngalamin sendiri ya. Resikonya udah ngalamin sendiri. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, kayak semakin menarik ini pembahasannya. Karena begitu banyak ancaman ya. Nanti mungkin setelah ini jadi entah ya makin yakin atau jadi makin ragu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya atau mungkin mau diskusi? Siapa tadi udah on? Oh, masih. Aku mau nanya lagi nih. Oh, nanya lagi. Masih boleh nih? Iya. Oke, boleh lah ya. Penasaran soalnya ya. Silakan, Haidar. Iya, tadi kan juga dijelasin juga yang jadi masalah salah satunya itu tempat, lalu ada tekanan juga, lalu ada yang orang-orangnya itu banyak sekali berpindah-pindah. Nah, itu kan salah satu investigator juga bertugas untuk cari tahu siapa sih yang ngelakuin ini. Nah, dengan adanya perbedaan waktu dan tempat itu
serta tekanan yang harus diselesaikan tepat waktu juga. Itu apa sih yang bisa dilakuin sama investigator atau ya yang mempermudah lah? Wah, kayaknya Haidar ini pengen jadi penyidik ini. Bisa jadi. Silakan Pak. Ya, Haidar, hal yang penting dalam menyidik, memang tadi saya katakan hambatannya ini dan sebagainya. Tetapi hambatan paling utama adalah untuk memulainya itu dulu, gitu. Jadi memulai dulu, gitu kan. Masalah hambatan itu pasti akan menjadi hal yang pasti ya. Tetapi itu juga akan teratasi lah, gitu. Saya dalam suatu perkara misalnya itu bagaimana buktinya nggak ada, dokumennya nggak ada, itu di luar negeri gitu kan. Tapi akhirnya kita walaupun akhirnya 5 tahun gitu ya, akhirnya bisa juga dapat gitu kan itu perkara. Jadi yang penting adalah keyakinan kita dan integritas kita. Kemudian ya kita mau bekerja. Seorang investigator itu mau bekerja. Buat apa? Ada investigator petantang petenteng gitu kan, sok bisa gitu, tapi nggak mau kerja. Mau dapat apa? Gitu. Misalnya Haidar membaca satu akun lah keuangan gitu kan. Wah, ini pengeluaran sebanyak ini. Nah, telusuri gitu kan, ke PT mana. Nah, telusuri dari apa? Open source dulu gitu kan. Google lah. Cara paling gampang sekarang Google udah ada gitu kan. Itu namanya OSINT, Open Source Intelligence gitu kan. Jadi kita telusuri sosmed. Ya, saya pernah menemukan bagaimana jam tangan Richard Mille ya. Richard Mille itu 1 jam tangan harganya 8 miliar gitu kan. Itu 8 miliar teman-teman dapat itu buat dibeliin apa ya? Jam tangan 8 miliar. Saya lihat jam tangan 8 miliar, nanti saya pakai itu, kata saya sholat gitu, saya copot, saya lupa gitu kan, itu balik hilang, nangis darah gitu kan. Jadi itu lihatnya dari apa? Internet. Saya lihat foto-foto pejabat itu, wah, make dia, dan satu kesempatan dia make. Nah, Anda nggak bisa mengelak bahwa Anda pernah menggunakan ini. Nah, gitu. Jadi kita banyak cara lah. Dan itu tadi saya katakan korupsi itu adalah kejahatan kerah putih, dilakukan oleh intelektual, dibuat serapi mungkin, tetapi pasti akan meninggalkan jejak. Jejak itulah yang sering kita sebut sebagai rahmat Tuhan yang tertinggal. Artinya Tuhan nggak mau ada kejahatan sesempurna apapun, pasti meninggalkan jejak. Sama kayak misalnya teman-teman baca gitu kan, bagaimana ada pembunuhan, ada apa, mayat itu berbicara. Gitu. Mayat itu bicara dalam fisik dia, saya ada lebam, dipukulin ada lebam, selama beberapa jam ada lebam keluar. Walaupun ketika dipukul awal dok gitu kan, terus dia mati misalnya, nggak kelihatan gitu kan, tapi beberapa jam kelihatan, wah ini dianiaya. Gitu. Jadi bukti itu bicara dan itu nggak bisa ditutupi. Jadi walaupun tadi ada pressure, ada lokusnya udah lama. Saya perkara paling lama itu 2000 berapa ya? 2012 lah, tapi bisa dapat juga gitu. Nah, jadi itu memang itu menjadi salah satu teori kita bahwa itu akan menghambat ya, tapi begitu kita jalani pasti dimudahkan. Alhamdulillah saya selama ini selalu dimudahkan lah. Saya kasus-kasus sebelum saya diberhentikan gitu kan, itu banyak kasus akhirnya bisa kita temukan. Misalnya kayak mereka saya nggak terima uang tunai, transfer, rekeningnya nggak ada, ternyata di rekening pembantunya. Nah pasti kita ada cara aja lah. Kadang-kadang kita lagi ada berkas tumpuk, aduh males buat bacanya gitu kan. Udah lihat-lihat, begitu kita lihat-lihat dikit gitu kan, langsung ketemu gitu kan. Nah itu kadang-kadang gitu. Jadi wah ini satu tumpuk nggak perlu kita baca, kita buka-buka dikit dapat gitu. Nah itu kadang-kadang pasti ada seperti itu. Dan oke, itu ya. Bu Putri. Pasti ada jejak ya. Oke, yang Putri mungkin yang mahasiswi. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Umu. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum Sabri. Sebenarnya mohon izin Ibu dan Bapak. Jadi saya sebenarnya ingin bercerita sekaligus bertanya. Jadi di daerah saya itu pada tahun 2009 silam itu ada kasus pembunuhan sadis sampai ususnya itu terberai. Beliau almarhumah bernama Hasdawati dan beliau merupakan bendahara
pengelola keuangan dan aset daerah gitu pada waktu itu. Nah, berdasarkan informasi yang saya baca di media, almarhumah itu mengetahui dugaan terjadinya korupsi yang entah dilakukan oleh siapa. Kemudian, tapi sampai sekarang tuh pelaku utama dari kasus pembunuhan ini tuh belum terungkap gitu. Tapi udah pernah diusut di kepolisian juga. Nah, kalau misalkan yang ingin saya tanyakan ini kalau misalkan terjadi kasus-kasus kecil seperti ini di daerah, itu sampai di ini nggak Pak? Apakah ada wewenang dari pusat mungkin untuk menyidik sampai tuntas? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Memang itu salah satu risiko ya, bahwa ketika kita menyimpan suatu informasi, kita nanti akan menjadi saksi mahkota yang kalau kita membuka rahasia tersebut, pejabat yang tinggi ya itu akan keseret. Ya, makanya salah satu cara adalah membungkam, kan gitu. Membungkam kan nggak cuma didebek mulut aja gitu kan, maka sampai tadi pembunuhan. Nah, kalau untuk kasus korupsi, ya, apakah sampai ke pusat dan sebagainya ya dilihat dulu situasinya ya. Itu korupsi itu melibatkan siapa, gitu kan? Kalau KPK sendiri itu paling tinggi kalau di daerah ya bupati, gitu kan, wali kota, DPRD, seperti itu. Jadi kepala desa nggak bisa, kepala dinas kalau dia bukan pejabat pembuat komitmen nggak bisa, kecuali ada kaitannya dengan penyelenggara negara atau pejabat daerah tersebut, seperti itu. Dan kan harus dibuktikan juga apakah dia dibunuh itu memang karena ada informasi yang dipegang oleh dia, kan? Apakah hanya desas-desus aja gitu kan? Nah itu makanya pelaku pembunuhannya itu harus segera ditangkap gitu ya. Kemudian aktornya ya kadang-kadang kan sekarang ini nyawa murah ya, orang dapat duit berapa juta itu rela membunuh gitu kan. Padahal yang dibunuh itu kan dia punya keluarga gitu kan, dia punya dia punya karir yang lagi bagus gitu kan, tapi tiba-tiba dibunuh gitu aja karena uang gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi satu kendala ya. Waktu itu pernah juga ada yang ditembak ya, orang LSM ya, tembak depan rumahnya gitu. Jadi itu salah satu resiko emang yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana dibawa ke pusat ya, tentu ketika investigasi yang dilakukan oleh penyidik itu pembunuhan ini ada hubungannya dengan korupsi ya itu harus menyampaikan gitu kan gitu, atau masyarakat menyampaikan kepada KPK misalnya atau kepada kejaksaan bahwa ini dibunuh karena ada bukti-bukti korupsi. Tetapi memang ya pembunuhan itu kan terjadi kenapa tadi saya sampaikan untuk menghilangkan jejak gitu kan, karena orang yang mati tidak akan bisa bicara baik itu di penyidikan maupun ketika di sidang gitu kan. Ya berarti udah ketangkap belum itu yang membunuh siapa, dalangnya dan sebagainya, Bu? Belum, Bapak. Sampai sekarang belum? Wah, belum, Pak. Akhirnya jadi desas-desus aja ya. Seperti itu. Waktu 2016 kemarin itu katanya mau diusut lagi gitu, Pak. Tapi udah ada ininya, dugaan, saya nggak tahu istilahnya apa, Pak. Jadi ada tersangka gitu, Pak, 2 orang. Tapi ya. Kemarin ada, Pak. Udah ada sih, Pak, cuman di belum. SP3. Diberhentikan kasusnya, SP3. Kayaknya sih, Pak, cuman udah hilang aja gitu, Pak, kasusnya, Pak. Tapi masih ada, Pak, di media, Pak, di Google kalau di searching. Siap. Oke, ya itu kondisi memang korupsi itu kan ya kayak macam mafia gitu kan. Jadi ya emang risikonya besar gitu kan. Itu baru yang daerah ya. Gimana pusat gitu kan. Ya, agak serem juga ya Umu sharingnya. Mengerikan. Oke, yang lain mungkin Uma. Biasanya Uma ini nih, ada rasa penasarannya juga. Assalamualaikum, Bu. Izin Rizka. bertanya. Iya, oke, silakan Rizka. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu belum bisa on cam karena saya lagi di luar, tapi saya penasaran. Tugas yang Ibu Yayu berikan kepada kita kemarin tentang equity story, di situ ada tulisan di mana bahwa bagaimana jika negara kita tidak ada korupsi. Saya benar-benar berpikir gitu, karena jujur aja kalau dibilang korupsi itu kan ada banyak ya. Ada yang namanya korupsi uang, ada yang
kalau di lembar integrity story itu ada banyak kan, ada mencoba mangga, terus juga menerobos lampu merah, seperti itu. Pikirkan jika itu terjadi kepada saya, dan saya jujur saja masih melakukan hal-hal yang bersifat korupsi kecil gitu, seperti ya mohon maaf jujur saja menyontek mungkin ya salah satunya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Yudi, bagaimana menurut pandangan Bapak jika benar-benar di negara ini kita full nggak ada korupsi, itu gimana? Menurut pandangan Bapak, jika seandainya negara kita nggak ada korupsi dan lalu memang ada sistem pemerintahan kita, korupsi memang belum bisa benar-benar dibahas ya, maupun dari yang korupsi skala besar maupun kecil gitu kan. Bapak, menurut Bapak nih, setelah Bapak mempelajari banyak tentang pengalaman ini begini, apa cara yang paling baik menurut pandangan Bapak untuk memberantas ke ini? Entah itu ide Bapak atau sistem yang menurut Bapak cocok gitu. Saya pengen tahu menurut pandangan seorang Bapak Yudi Purnomo. Terima kasih. Ini bisa 3 jam lagi nih dipanggil jadi dosen kamu nih, Bang. Ini sekalian pengakuan dosa apa gimana nih kayaknya? Silakan Pak Yudi mungkin ide. Ya, terima kasih Rizka. Jadi memang kita harus membedakan antara perilaku koruptif gitu ya, yang sehari-hari terjadi gitu, dengan tindak pidana korupsi ya, suap menyuap, gratifikasi, merugikan keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan yang ada di Undang-Undang Tipikor ya. Nah, itu yang bisa dipidanakan. Jadi ini yang menarik ya. Indeks persepsi kita kan kemarin turun ya, gara-gara revisi Undang-Undang KPK, dan kemudian pimpinan KPK juga bermasalah gitu kan. Negara-negara yang indeks persepsinya tinggi, yang bagus gitu ya, itu mereka itu bukan mementingkan upaya penindakan gitu ya, bahkan mereka lebih kepada etik. Bagi mereka etik itu ada hukum tertinggi. Itu kan sebabnya kita sering melihat bahwa ada orang di luar negeri, dia terlambat, ya kan, malu mundur gitu kan. Di kita udah ditangkep gitu kan, dipidana, dibuka semua perbuatannya, masih aja nggak mau mundur gitu kan. Bebel gitu kan. Bilangnya belum ingkrah lah, belum punya kekuatan hukum tetap, wah panjang lah. Kalau di sana salah sedikit malu mundur. Kenapa? Etika paling tinggi di sana. Di sana itu udah belajar disiplin dari kecil, ya kan. Jangan jauh-jauh lah ke Swedia, ke Finlandia, kita ke Singapura aja. Saya udah beberapa kali ke Singapura, itu bagaimana di sana kita hanya 1 jam pesawat loh ke sana, tapi udah berbeda jauh gitu dengan kita. Awalnya dulu saya ya, kalau ketemu, saya kan sering ke luar negeri juga dan ketemu dengan penyidik-penyidik anti korupsi di negara lain. Saya awalnya bangga, wah ada pernah nangkep ketua MK nggak? Ada pernah nangkep ketua DPR nggak? Ada pernah nangkep menteri nggak? Wah, gitu kan. Wah, kan KPK bisa nangkep itu semua kan, anggota DPR, politisi, ketua umum partai gitu kan. Wah, jaksa gitu kan. Tapi lama-lama saya begitu dia bilang, oh, di negara Anda ketua Mahkamah Konstitusi korupsi, kaget ya kan. Loh, ketua DPR korupsi. Wah, kok saya jadi tiba-tiba kenapa nih? Saya aja menangkap gubernur aja udah berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di sana udah nggak kepikir untuk korupsi gitu. Gitu. Jadi saya bilang, wah jadi saya malu, saya pengen banggain diri gitu kan. Jadi benar juga ya, kok bisa ketua Mahkamah Konstitusi misalnya hanya ada 1 di antara 9 hakim konstitusi, hanya ada 1 di antara 240 juta orang gitu kan, kok korup gitu kan. Emang apa yang kurang gitu kan? Begawan loh, negarawan. Akhirnya kita belajar bahwa itu dimulai dari hal yang kecil gitu kan. Ya memang kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Kalau ketahuan selesai gitu kan. Ya sebenarnya sama sih pelakunya. Kita ingin dapat nilai A gitu kan. Tapi dengan cara mencontek, sama. Koruptor juga ingin kaya tapi korup gitu kan. Nggak mau nunggu gajian, misalnya gajian segini dikumpulin, nggak mau. Maunya tahu dua duit aja kan, karena kewenangan mereka. Seperti itu. Jadi itu yang paling penting, bahwa etika lah yang paling penting di kita. Kemudian juga yang kedua, yakin nggak Indonesia bebas korupsi? Ya negara-negara yang lain aja indeks persepsinya kan 8, artinya korupsi masih ada. Tetapi mereka sana udah korupsinya udah kecil-kecil lah, bukan dilakukan oleh pejabat high level ya, gitu kan. Yang kecil-kecil lah, level-level regional dan sebagainya.
misalnya orang-orang yang pegawai level rendah gitu kan. Nah, caranya ya banyak perdebatan, misalnya apakah undang-undang pemiskinan aset ataukah hukuman mati, tapi ya itu semua wacana aja. Buktinya KPK dilemahkan, ya kita mau apa gitu kan? Ketika misalnya partai politik sepakat, pemerintah sepakat melemahkan KPK, terus kita mau apa gitu kan? Nah, kita hanya bisa bersuara. Mungkin ada teman-teman ada yang pernah demo ya kemarin ya. Ya itu yang terjadi kondisinya. Kita harusnya yang diperkuat itu kan undang-undang, ini diperkuat KPK. Sebenarnya kita udah berjalan di track yang benar loh. Dari 2,0 di tahun 2004 kita naik ke 40 ya. Tapi semua itu dihancurkan dengan sekejap, ya kan? Kenapa? Bayangkan ternyata 19 tahun reforma, karena 23 tahun ya reformasi ya. Kita kembali ke masa-masa lampau gitu kan. Ini saya nggak tahu nih tahun ini 2021 ini indeks persepsi korupsi Indonesia berapa gitu, di tengah dengan kondisi pimpinan KPK 2 melanggar etik lah, nggak mau mundur lagi kan, bingung juga gitu kan. Ya kan memang contohnya gitu, kalau kan melanggar etik kan nggak di penjara, ini ngapain? Kalau di negara lain udah malu itu. Tapi ya itu terjadi gitu. Justru kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya sudahlah, itu resiko perjuangan. Nah, tidaknya bahwa harapan lah untuk berantas korupsi. Buktinya ada, gitu kan. Kemudian undang-undangnya tipikor masih ada, gitu. Itu aja dulu. Yang penting kita memelihara harapan bahwa suatu saat minimal kita bisa menyamai Malaysia dulu lah. Malaysia kan 5 gitu kan. Bayangin satu rumpun dia 5 kita bisa nyamain mereka aja udah bagus gitu kan. Nyamain Malaysia. Sebenarnya kalau kita sama dengan Malaysia, ya kita setidaknya korupsi-korupsi yang dampaknya luar biasa bagi masyarakat itu bisa kita minimalisir lah, terutama korupsi kesehatan, pendidikan, sumber daya alam. Kan bagaimana hancurnya alam kita gara-gara korupsi kan, tambang dan lain sebagainya. Kan Kalimantan, saya nggak tahu mungkin ada teman-teman di Kalimantan bagaimana banjir yang luar biasa gitu ya, akibat galian ilegal dan lain sebagainya. Itu Mbak Putri. Ya, mungkin karena sudah sore, satu lagi kali ya. Satu lagi yang bisa saya beri kesempatan untuk sharing. Saya boleh, Bu? Ya, silakan Al-Farizi. Baik, Pak. Pertanyaannya mungkin agak nggak nyambung atau gimana ada materinya, Pak. Cuman menurut saya ini penting ditanyakan ya, Pak. Sebenarnya prinsip investigator, terutama si Bapak Yudi sendiri, itu prinsip untuk memberantas korupsi itu gimana sih sebenarnya, prinsip terkuatnya untuk memberantas korupsi. Kemudian, apakah ada kemungkinan para investigator atau KPK itu malah mereka yang disuap atau dengan iming-iming naik jabatan atau dengan fraud lain lah, kecurangan lain yang sehingga mereka memberikan fake dokumen kayak gitu, Pak. Atau kamu mungkin nggak seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Rizi. Ya, silakan Pak Yudi. Pak Rizi, bagus pertanyaannya ya. Ya, pertama bahwa ya pemberantasan korupsi itu paling efektif sekarang adalah penindakan. Tangkepi orang-orang yang korup gitu kan. Karena mereka itu korup ditangkap karena satu kejahatan. Padahal mereka melakukan kejahatan berkali-kali. Nggak ada istilah koruptor kapok gitu kan. Selama mereka masih menjabat, selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya kewenangan, di situ mereka korup. Ya kenapa? Kalau mereka udah nggak berkuasa, emang jangankan uang, parcel ada yang mau ngasih nggak? Nggak ada kan. Karena orang kan ngasih pejabat itu apa? Ada kepentingan gitu. Kemudian yang kedua, apakah penyidik KPK berintegritas semua? Ya buktinya ada yang enggak. Kemarin AKP Robin, bayangkan saya juga kaget. Saya aja ketemu orang aja waktu jadi pegawai KPK itu takut gitu ya. Ini dia ketemu orang kan suka miskin gitu kan, berapa belas miliar loh. Saya kaget gitu kan. Apalagi dia masih baru loh. Ya saya kan membangun KPK dari awal gitu kan, 2007 dia masih baru. Tiba-tiba ya memang penyidik KPK itu punya kekuatan luar biasa gitu ya. Orang takut gitu. Koruptor itu bersedia membayar apapun supaya mereka nggak masuk penjara. Nggak ada koruptor mau 1 hari pun di penjara. Walaupun penjara itu kan kita lihat, wah kayaknya mewah. Tapi sebenarnya mereka nggak mau di situ. Mereka masih ingin menjadi orang bebas, masih ingin jadi pejabat, masih ingin dilayani, masih ingin menjabat kehormatan gitu kan. Tapi kalau ada pegawai KPK tersebut yang korupsi ya tangkep gitu kan. Nah, justru ya kita yang nggak korupsi malah tadi saya bilang diberhentikan gitu kan. Malah yang kayak begitu masih proses gitu kan. Nah, jadi ya saya pikir masih panjang lah. Saya juga makanya kenapa saya begitu
keluar dari KPK kan saya masih fokus dalam pembahasan korupsi supaya ada yang mengawal gitu kan. Supaya ada yang berani bersuara gitu kan, kayak sekarang nih PCR. Bayangkan PCR dari 2 juta turun dari 275 itu gimana ceritanya gitu kan. Saya yakin teman-teman ini yang masih semester yang belum lulus dikasih dokumen tentang PCR langsung dapat itu. Berapa sih sebenarnya keuntungannya? Kan gampang, tinggal dia beli berapa, kemudian dijual berapa. Bayangkan masa dalam waktu kan pandemi itu 2020 ya, 2021 gitu kan. Masa dari 2 juta bisa turun 275, logika pasar apa gitu kan? Iya kan? Kan nanti kita lihat dokumen impor apa. Jadi kayak gitu-gitu Pak Riji. Jadi akibatnya kan orang ragu-ragu, sayang nih 2 juta dulu kan, 2 orang, 1 keluarga 4 aja isinya, 8 juta. Uang dari mana lagi, krisis lagi, banyak nih PHK gitu kan. Jadi saya bingung nih dengan pejabat-pejabat kita ya. Nggak tahu apa karena ya mereka pejabat jadi di masa pandemi berani korup ya kan, bansos diambil gitu kan ya, karena gara-gara nangani bansos banyak teman saya juga diberhentikan juga gitu kan, padahal lulusan luar negeri, lulusan ini, tapi karena ngurus bansos selesai loh, berhenti dari KPK gitu kan. Kemudian yang kedua membisniskan gitu kan, ini kan orang ini bisnis gitu kan, berapa juta orang PCR loh. Kita mau naik pesawat PCR. Teman-teman kan pasti dari berbagai macam daerah kan. Dulu malah keluar kota aja PCR. Untungnya berapa itu tinggal. Tapi kan itu berbisnis di atas penderitaan karena penderitaan sosial, kematian kan, banyak yang mati kan, banyak yang sedih gitu kan, meninggal gitu kan. Itu saya pikir, wah saya nggak berani berbisnis begitu. Tapi ya seperti saya katakan, orang-orang yang korupsi itu salah satu cirinya adalah nuraninya sudah hilang. Jadi mereka nggak peduli mau ada orang meninggal, mereka tetap korupsi. Tanah kuburan aja mereka korup gitu kan. Seperti itu. Oke, Mbak Putri, itu saya senang nanti kalau silakan aja kalau nanti dipanggil lagi gitu kan. Saya siap gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Pak Yudi sharing sessionnya ya. Tapi mungkin saya jadi ingat waktu dulu training kita ya, ada selalu digaungkan tuh dulu yang bekerja berarti mati, hilang tak dicari, berhasil tak dipuji, gagal dicaci maki. Nah, itulah auditor, terutama mungkin untuk auditor investigatif ya, yang pejuang-pejuang melawan koruptor gitu ya. Nah, dari berbagai tadi yang sudah diinfokan, kalau kita lihat kayaknya kok kayak nggak ada enaknya gitu ya jadi auditor investigatif ya, selain mungkin yaitu yang pasti ya, yang pasti adalah keuntungan menjadi auditor ya, karena kita berada di jalan yang benar, itu pasti Allah menilai itulah gitu ya, yang paling utama, paling itu yang benar-benar kita pegang dan yang sudah pasti kita dapatkan, insya Allah seperti itu. Tapi kalau dilihat dari tantangannya, itu bukan hanya untuk diri sendiri, teman-teman mungkin tahu yang menimpa Pak Novel Baswedan kan, itu terhadap dirinya sendiri, tadi juga ceritanya Umu itu juga terhadap dirinya sendiri, belum lagi mungkin yang dapat ancaman verbal maupun non-verbal ke keluarganya. Kan banyak kita yang berpikir ya udahlah nggak apa-apa kalau saya yang merasakan nggak enak, yang penting jangan keluarga saya, kan ada yang seperti itu juga kan prinsipnya. Tapi ternyata ya profesi ini itu juga menyerang atau mungkin bisa membahayakan keluarga gitu, atau orang-orang terdekat kita, mungkin sahabat kita gitu. Dan ternyata tantangan itu bukan hanya dari luar, bisa jadi dari teman sendiri, tadi dari cerita Pak Yudi gitu ya. Mungkin kitanya udah oke, tapi ketua tim kita ternyata main di belakang gitu. Nah, itu juga nggak bisa ditutupi ya, maksudnya hal seperti itu bisa saja terjadi. Jadi begitu banyak, kita harus tim, tapi tim kita mungkin ada yang jadi nggak kompak gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri juga buat kita. Nah, jadi begitu banyak tadi tantangan yang memang dihadapi seorang investigator atau auditor investigasi. Tadi teman-teman sudah mengisi kuesioner ya, kuesioner sebelum mengikuti ini dan sebelum mendapatkan input. Nah, sekarang silakan mengisi kembali setelah ini ditutup ya, silakan mengisi kembali dengan input yang sudah teman-teman terima tadi selama apa yang disampaikan oleh Pak Yudi gitu, oleh saya gitu ya, itu silakan, atau mungkin dari cerita tadi yang dari misalnya ceritanya Umu itu kan juga mungkin memberikan input ke kalian juga bahwa memang ancaman kepada auditor itu, khususnya auditor investigasi, memang berat gitu ya, pemeriksa itu ya begitu berat gitu ya. Tapi yang
yang pasti tetap jangan lupa untuk selama kita berada di jalan yang benar ya nggak usah takut gitu ya, maju terus. Buktinya seperti Pak Yudi misalnya sudah diberhentikan dari KPK tapi nggak putus asa tuh gitu untuk terus melawan korupsi dengan cara membagikan ilmu dan pengalamannya ke kita semua, ke orang banyak gitu, agar semangat itu tetap ada, agar mimpi yang tadi Rizka sempat sebutkan di IG story yang sudah kalian buat, mimpi Indonesia bebas korupsi itu tetap bisa terwujud ya. Itu nggak mungkin lah, kalau misalnya tanpa peran kita. Jadi sekecil apapun peran kita dan dimulai dari kapanpun itu pasti bisa lah gitu, bisa terwujud. Jadi mulai dari diri sendiri. Dan jangan sampai tadi yang terakhir dibilang Pak Yudi ya, jangan sampai hati nurani kita tuh udah mati gitu. Melihat kesalahan yang sifatnya sengaja, ya biasa lah gitu. Nah udah kalau udah kata seperti itu tuh udah bahaya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, jadi merasa misalnya tadi hal yang kecil, mulai dari mencontek misalnya, wajar lah teman-teman yang lain juga gitu. Nah itu jangan seperti itu gitu. Itu mulai untuk dihilangkan, bukan dikurangi, tapi udah harus dihilangkan. Karena berawal dari hal kecil seperti itu, nanti akan terbiasa. Yang kecil, lama-lama kan ya hati nuraninya jadi mungkin bisa mati gitu ya. Jadi yang melakukan kesalahan bukan hal yang memalukan gitu. Jadi kalau udah nggak punya rasa malu itu udah sangat membahayakan ya. Nah mungkin gitu ya sharing session dan kuliah kita hari ini. Untuk presensinya adalah ya dengan mengisi kuesionernya 2 kali berarti ya. Tadi sebelum sama setelah gitu. Jadi nanti setelah ini silahkan mengisi kembali dengan input yang sudah diperoleh, dengan pendapat sendiri masing-masing apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kuliah kita sore hari ini. Ini sepertinya Pak Yudi sudah undur diri ya. Oke, mungkin sudah ada kegiatan yang lain karena sudah sore juga. Baik, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Oh iya, saya izin screenshot. Izin screenshot, silakan di on kameranya, dibuka. Wah, sayang banget tadi, tapi sih saya sempat screenshot pas ada Pak Yudi tadi. Ya, silakan dibuka, ini ada 4 halaman. Kok udah berkurang 99 ya? Berarti ada yang sudah undur diri nih. Oke. Dimulai dari halaman pertama, boleh bergaya deh. Supaya nggak tegang ya. Kayak tadi dengar cerita-ceritanya horor-horor terus gitu ya. Jadi ngeri gitu. Ya, halaman pertama, saya screenshot dulu ya. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, pindahkan dulu. Oke, sekarang ke halaman kedua, yang berasa di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, bentar. Halaman ketiga. Oke, halaman terakhir. Halaman terakhir jarang yang on cam ini biasanya ya. Sip. Terima kasih semuanya yang sudah join. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, kita diskusikan itu bermanfaat untuk kita semua, dan entah saya jadi semakin membuat kalian yakin atau tidak yakin, nanti kita lihat dari hasil jawaban kuesioner setelah ini ya, setelah mengikuti ini. Jadi silakan jawab berdasarkan hati kalian masing-masing, pendapat kalian masing-masing atau perasaan masing-masing ya, apa yang dilakukan berikutnya gitu ya, terkait dengan menjadi auditor investigasi atau auditor kecurangan. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pekan depan di materi yang berikutnya ya. Dan jangan lupa yang mungkin IG story-nya belum selesai diselesaikan.
Dan kalau yang belum disubmit mungkin belum selesai tapi baru dikerjakan sebagian, itu segera saja disubmit dulu yang penting. Gitu, disubmit yang paling terbaiknya lah, misalnya posternya lah atau apa gitu yang emang menjadi unggulan kalian gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.